Selanjutnya kita lihat dalam hal legitim porsi menolak atau tidak patut menerima warisan. Besarnya legitim porsi adalah dikaitkan dengan besarnya warisan menurut undang-undang, sedangkan penolakan harta warisan sangat mempengaruhi besarnya harta warisan. Demikian juga seorang yang dianggap tidak patut menerima warisan juga mempengaruhi besarnya harta warisan. Dengan demikian, timbul pertanyaan, apakah dengan adanya penolakan atau ketidakpatutan ahli waris itu mempengaruhi besar kecilnya legitim porsi? Jawabnya adalah tidak. Ada ataupun tidak penolakan harta warisan, ataupun adanya yang dianggap tidak patut, tidak mempengaruhi legitim porsi. Nah, salah satu contoh misalnya, dalam keadaan biasa, F dan G serta H masing-masing bagiannya sebagai anak itu masing-masing sepertiga dari legitim porsi, masing-masing 3/4 dari sepertiga, dan akhirnya masing-masing mereka mendapatkan 1/4. Nah, jika F dinyatakan tidak patut atau menyatakan menolak warisan, maka legitim porsi G dan H adalah setengah atau tetap 1/4. Nah, untuk menjawab perlu kita ketahui bahwa BW menganut sistem Romawi di mana ditetapkan hak mutlak dari tiap-tiap waris secara individual. Maka untuk menghitung dan menetapkan besarnya legitim porsi tetap diperhitungkan anak-anak ahli waris legitim porsi yang dinyatakan tidak patut menerima maupun menolak warisan. Selanjutnya, inkorting. Seperti telah diuraikan atau diutarakan atau dijelaskan di yang lalu, bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap legitim porsi sehingga hak mutlak tidak dapat dicapai besarnya, maka diadakan pemotongan atau inkorting terhadap wasiat, dan jika masih belum mencukupi diambilkan dari hibah. Nah, ini maksudnya bahwa legitim porsi itu betul-betul tidak dapat dikurangi oleh testamen maupun hibah. Contoh kasus, misalnya, Ni A meninggal dunia ya, dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu B dan C. Di samping itu meninggalkan wasiat yang isinya menerangkan X sebagai ahli waris dengan bagiannya mendapatkan 3/4 dari seluruh harta warisan. Nah, jumlah harta warisannya adalah senilai 120 juta. Para legitimaris menurut legitim porsi, nah, cara penyelesaiannya adalah harta peninggalan sebesar 120 juta. Pelaksanaan wasiat kepada X 3/4 dari 120 juta, maka 90 juta. Sisa hartanya yaitu 120 juta dikurang 90 juta, maka sisanya 30 juta. Berarti di sini telah melanggar legitim porsi. Nah, bagian menurut ketentuan undang-undang, B sama dengan C masing-masing mendapatkan setengah, artinya 30 juta itu dibagi 2 karena anaknya ada 2, maka masing-masing mendapatkan 15 juta. Perhitungan legitim porsinya, legitim porsi untuk B sama dengan legitim porsi untuk C, masing-masing 2/3 dari setengah dari 120 juta, maka legitim porsinya adalah 40 juta. Jadi B dan C tidak boleh menerima kurang dari 40 juta. Karena itu merupakan hak mutlak. Padahal mereka masing-masing baru menerima 15 juta. Jadi masing-masing kurang
40 juta dikurang 15 juta berarti kurang 25 juta atau total B dan C kurangnya 50 juta. Kekurangan tersebut diambilkan dari wasiat. B menerima 40 juta, C menerima 40 juta. Terhadap X dilakukan pemotongan atau inkorting, yaitu 90 juta dikurang 50 juta sama dengan 40 juta. Jadi yang diterima X adalah 40 juta. Nah selanjutnya inbreng, pemasukan. Ya, inbreng, kalau tadi adalah inkorting, pemotongan, kalau sekarang adalah imbreng atau pemasukan. Imbreng adalah pemasukan kembali ke dalam harta peninggalan, hibah-hibah atau pemberian-pemberian si peninggal warisan ketika masih hidup. Tentang apa yang dimasukkan kembali, imbreng ditentukan oleh pasal 1086 dan 1096 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adalah satu, semua hibah atau skenking oleh pewaris atau peninggal warisan ketika masih hidup. Yang kedua, segala sesuatu yang telah diberikan kepada ahli waris. Yang ketiga, segala hal yang telah diberikan kepada ahli waris untuk memberikan kedudukan dalam masyarakat atau jabatan atau pekerjaan kepada ahli waris. Keempat, segala sesuatu yang dimasukkan untuk membayar utang-utang si ahli waris. 5, segala sesuatu merupakan pemasukan atau pesangon, merupakan pesangon perkawinan. Nah, namun demikian ada beberapa hal yang merupakan pemberian pewaris akan tetapi tidak perlu dimasukkan kembali oleh pasal 1097 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama adalah biaya nafkah dan biaya pendidikan ahli waris, biaya pembelajaran guna perdagangan, kerajinan tangan, kebudayaan dan perusahaan. Ketiga, biaya perkawinan dan pakaian yang perlu untuk hidup setelah perkawinan. Yang keempat, biaya untuk membayar upah kepada orang yang menggantikan ahli waris untuk wajib militer. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Juga sama seperti aturan sebelumnya bahwa kalau ada yang tidak dimengerti silakan di komen video ini di lembaran komentar, nanti akan saya balas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.